Jemaat yang terkasih, marilah kita bersukacita sebab pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus telah genap, yaitu membebaskan kita dari kungkungan kuasa dosa, dan setelah itu Dia naik ke surga. Saat ini kita mengenang hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada namanya. Untuk itu, marilah kita awali perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan bersaat teduh diiringi musik preludium. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 97 ayat 1 dan 3. Tuhan Yesus kembali pada tahtanya, kekal dan maha kudus, sembah dan puji padamu yang pulang pada Bapanya, terpujilah namanya. Jika bergerak kepada Tuhan kita, bertobat kepadanya, taatilah firman-Nya, lakukanlah kehendaknya, dan teladani hidupnya selama kau di dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anakmu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lakukan Tuhanmu, Juru Selamatmu, yang mati bangkit bagimu, dosa-dosamu, hai bangkit jiwaku, nyanyikan Tuhanmu, Juru Selamatmu selama hidupmu.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Diserahkan terus manusia jalan disediakan ke surga yang bakal dibimbing sisi Allah Bapa di sana kita jumpa di surga selamanya. Tuhan kami, berilah kasih-Mu, ampuni dosa kami, berkati umat-Mu, suruh di surga selamanya. Kami memuji-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Bapa suara, jaga tutur kata, memberitakan firman-Mu. Jadilah kehendakmu nyata bagiku, luruskanlah hatiku, layak jadi baik-Mu, layak jadi baik-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini tertulis di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Marilah kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju surga, bukan sesat di jalanmu, bimbing aku, Tuhan benar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan pada kita pada kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini, hari Minggu, kebaktian kita masuk seperti biasa pukul 8.30 dengan live streaming. Demikian diberitahukan. Terima kasih. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah bagi kita hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24, diawali dari ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis
tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, seorang teolog dan sekaligus pendeta Lutheran yang bernama Dietrich Bonhoeffer, lahir pada tahun 1904. Dia seorang teolog dan sekaligus pendeta dari gereja Lutheran yang berseberangan dan menentang pemerintahan Hitler ataupun Nazi pada saat itu. Mengapa dia menentang? Karena pada saat itu Hitler dan atas partai politik Nazi pada saat itu melakukan tindakan genosid, pemberantasan atau pembunuhan secara massal orang-orang Yahudi yang di Jerman. Di mana pada saat itu banyak gereja lebih mencari posisi aman, zona aman, mendukung pemerintahan yang resmi pada saat itu. Namun melihat situasi seperti itu, Bonhoeffer tidak setuju. Dia melakukan perlawanan. Ketika dia melakukan perlawanan, dia dikejar-kejar pemerintahan Hitler. Pada masa pelariannya dia pernah lari ke Amerika, dia pernah lari juga ke perjuangan.